Bapak. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Saudara, kita akan perjamuan kudus. Kita bersyukur karena ada yang lahir untuk mati, yaitu Yesus. Dia lahir di palungan. Dia lahir di tempat makan binatang, yaitu palungan itu, supaya kita seperti tadi Pak Luki katakan, supaya kita makan dia, supaya kita makan, kita mengingat perjamuan ini adalah makan tubuh Kristus, minum darah Kristus, dan kita mengingat semua karyanya yang sempurna, yang selesai, yang tuntas, lengkap, dan telah terlaksana bagi kita. Kita bersyukur dia diremukkan, dia dihancurkan, supaya kita mendapat bagian di dalam persekutuan dengan tubuhnya. Dan kita tahu, kita bersyukur bahwa tubuhnya tidak ada sakit penyakit apapun, tidak ada kelemahan apapun, tidak ada wabah atau penyakit atau apapun yang kekurangan. Tapi sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi, demikian kita adalah tubuhnya. Dan kita menerima semua warisan Tuhan itu. Dan kita bersyukur, kita memperingati juga minum darahnya, yaitu perjanjian yang baru yang dicurahkan bagi kita. Darah anak domba yang disembelih, anak domba Allah yang disembelih bagi kita, yang memberi kita pengampunan yang kekal, keselamatan yang kekal, kehidupan yang kekal. Mari saudara, kita persiapkan roti kita di tangan kanan kita. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, yang memecah-mecahkan roti dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku. Saudara, kita disembelih bagi kita mengakui tubuh Tuhan. Inilah tubuh Tuhan. Orang kusta kena tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan Yesus menumpak tangan kepada orang kusta. Yang kusta, yang najis menjadi kudus, menjadi sembuh. Demikian kita, apapun penyakit kita sudah disembuhkan Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Dan kalau sudah berkata saya sudah sehat, Tuhan memberikan kita kesehatan yang sempurna, kekuatan yang sempurna, dan rasa muda dan segar. Saudara yang kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Maka di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Saya bersyukur sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Tuhan Yesus senantiasa kuat, senantiasa segar, sehat, dan muda di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian saya di bumi. Kita makan, kita siapkan anggur kita di dalam perjanjian yang baru, nyatakan perjanjian yang tertera oleh darahku, kata Tuhan. Inilah darah yang dicurahkan buat kita sekali untuk selama-lamanya. Berarti terus-menerus membasuh kita, menyucikan kita. Tidak ada kesempatan buat kita untuk tidak kudus, tidak suci. Dan kasih, bukankah anggur indah persekutuan kita dengan darah Kristus? Kita minum di dalam nama Tuhan. Haleluya. Ucap syukur sudah. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Dosa saya sudah diampuni. Yang masa lalu, yang sekarang, yang masa depan, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Saya mewarisi semua janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Sudah bersyukur karena Tuhan Yesus baik, amin. Kita tinggal di dalam Tuhan selama-lamanya, amin. I will sing unto the Lord. Nah, kita nyanyi lagu itu ya. Kita siapkan firman Tuhan. I will sing unto the Lord for your goodness and your love for me. I will declare your glory, Lord, so that I can rose again. In you I stand justified. Oh, my hope is in you, Lord.
Kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Engkau di dalam kami. Kami nggak kekurangan hikmat, kami nggak kekurangan kemurahan, kami nggak kekurangan semua yang baik. Kami nggak kekurangan Tuhan apa yang Kau sediakan di surga. Segala sesuatu firman-Mu katakan yang menjadi milik kami di dalam Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini karena kadang kami sehat baik tidak terasa apapun. Inilah gereja-Mu Tuhan. Kau kepala gereja, Kau pusat dari segalanya, bahkan Kau pusat alam semesta. Engkau pegang semua jagat raya dalam tangan-Mu, dan Kau hadir di tengah-tengah kami sebagai kepala daripada gereja-Mu. Terima kasih ya Bapak, untuk Kau berkati anak-anak-Mu, Kau berkati gereja-Mu ini dengan semua perbenaran-Mu yang luar biasa. Tidak ada lagi yang miskin, tidak ada lagi kekurangan, tidak ada lagi yang mengalami semua wabah atau masalah, tetapi semuanya ditolong oleh Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Buka pintu mulut perkataan anak ini Tuhan. Sampaikan isi hatinya, sampai ke hati setiap orang, bahwa diubahkan, cara berpikir diubahkan. Metanoia Tuhan, berubah cara berpikir kami. Dan kami tahu Kau rubah kami, Kau rubah kehidupan kami, Kau rubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Bapak, kami boleh melihat keindahan-Mu lagi pagi hari ini. Kami melihat kemuliaan-Mu lagi pagi hari ini. Kau indah dari segala sisi, luar dalam, kiri kanan depan belakang. Engkau indah, Kau mulia Tuhan. Kau glorify Tuhan. Engkau kuat, tapi Engkau tidak sombong. Engkau lembut Tuhan, tapi Engkau tidak lemah. Kau raja segala raja. Sekaligus Engkau pelayan Tuhan, hamba yang melayani kami. Engkau Tuhan, gembala yang agung, gembala yang luar biasa. Sekaligus anak domba yang disembelih. Tuhan, Engkau yang memberi makan kami, memberikan semua penyediaan bagi kami. Sekaligus Engkau roti hidup yang kami makan setiap hari. Terima kasih Engkau segalanya bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau yang berbicara pada pagi hari ini. Kau yang membuat kami sehidangkan dengan Raja. Kami menikmati hidangan, kami dipuaskan, dikenyangkan. Dan kami tahu ya Bapak, kami makan Yesus, kami berbuah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan, haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Haleluya. Saudara diberkati, amin. Ya, kita meninggikan Yesus saja, saudara ya. Kita tahu ya, bukan karena kita memuji menyembah kita diberkati, tapi karena kita makan Yesus, kita menikmati Yesus, ya. Kita memuji dan menyembah Dia. Ini kan di belakang ya. Sebelum saya masuk ke sini, kita bersyukur ya, yang minggu lalu nggak ikut Natalan, ya selamat Natal. Dan minggu lalu kita juga diingatkan ya, bahwa Yesus lahir di manger di Palungan, ya berarti apa? Dia lahir di tempat makannya binatang, ya ada apa? Ada rumput-rumput kering ya. Nah, sebenarnya kalau makanan binatang ya mungkin rumput-rumput yang disediakan, jerami, ya ditaruh di situ. Buat apa? Supaya kita bisa makan. Ya, biar itu roti hidup. Amin. Ya, tapi dia lahir untuk mati. Kita tahu dia lahir untuk mati. Kenapa? Karena minggu itu sama dengan kuburan. Ya, di atas batu. Tuhan ditaruh di atas batu. Ya, mati, hidup, lahir untuk mati. Dan dia lahir buat kita. Supaya apa? Supaya kita hidup. Amin. Ya, jadi gereja ini saudara jangan lupa satu hal. Terjadi pertukaran di kayu salib. Ya, terjadi pertukaran. Ya, semua. Kalau orang bilang, wah enak aja dong jadi orang Kristen. Emang enak, kenapa? Semua susah kita, semua penderitaan kita, semua penyakit kita, semua kemiskinan kita, saudara boleh sebut semua masalah apapun di dunia ini. Ya, Tuhan tanggung di kayu salib buat saudara saya, amin. Ya, buat saudara saya yang menerimanya. Ya, jadi dan semua kebenaran Dia, semua kemuliaan Dia, semua ketaatan Dia, semua yang milik Dia diberikan kepada saudara saya. Ajaib, amin. Amin, ajaib ya. Nah, saudara itu jangan lupa ya. Jadi 3 minggu lalu ya, kita sampaikan di sini kita jangan be a forgetful hero, itu masalahnya ya. Tapi memang Tuhan tahu bahwa kita ini memang manusia, apanya tuh? Katanya manusia itu memang sudah dari sononya pelupa gitu ya. Siapa ya namanya lu lupa lagi misalnya gitu ya. Kita ketemu orang, tahu orangnya ini tahu nih, cuma namanya saha ya. Biasanya saya tanya istri saya, Lili namanya siapa Li? Kalau perempuan lebih ingat, nggak tahu ya.
Nggak tahu isi saudara lebih inget nggak? Ya, biasanya perempuan lebih inget ya. Oh namanya si ini. Oh iya benar. Ya, kalau dia sebut namanya lebih ingat. Ya kita nggak tahu. Kalau saya lebih banyak lupa. Ya karena itu kita perjamuan ya memperingati kematian Yesus. Amin. Ya kalau kita bilang, wih kenapa Tuhan sudah memperingati kematiannya? Kematiannya adalah kehidupan buat kita. Amin. Kematian adalah kebinasaan buat iblis. Amin. Ya karena dia bangkit. Musuh dibinasakan, yang terakhir dibinasakan. Ya karena itu yang harus kita dengar. Itu yang jangan lupa ya. 3 minggu lalu saya bilang, kalian ini jangan lupa kata firman Tuhan bahwa 1 hari Tuhan 1000 Tuhan tahun buat kamu. 1000 hari Tuhan 1000 hari Tuhan yang benar. 1000 hari Tuhan satu hari buat manusia. Artinya apa? 1000 tahun kali 1000 hari itu ya kali 39 hari ya jadi ribet ya. 1000 hari Tuhan, 1 hari manusia. Berarti 365 juta. Ya Tuhan siapkan hari untuk saudara hari ini. Kenapa? Karena Yesus. Amin. Ya, Yesus itu dari kekal sampai kekal. Ya, tidak terbatas. Jadi waktu kita bilang bahwa Tuhan itu di dalam saya di dalam Tuhan. Ya, saya juga diingatkan bahwa dia itu kepala dari segala sesuatu. Dia itu kepala dari kita. Ada segala sesuatu itu semuanya all thing itu dipegang, di-hold oleh Tuhan. Ya, saudara sadari gak betapa dahsyatnya kita ini? Amin. Ya, karena itu kita mau lihat lagi, gitu ya. Kita mau lihat lagi nih ke kemuliaannya Tuhan, gitu ya. Saudara supaya tahu, supaya saya tahu, ya bahwa kemuliaannya gereja tuh lebih daripada kita bayangkan, ya. Exceedingly abundantly above all we ask or think. Ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan tuh ya lebih. Ya, nah itu sampai mungkin kita bilang ini, waduh masa Pak, saya segini aja udah cukup Pak. Iya betul, cuman kamu tinggal di dalam Yesus, Yesus nggak segini, Yesus nggak terbatas. Nanti kita akan lihat, amin. Ya, saudara, yang perlu kita ingat ini udah akhir tahun ya. Bahwa tahun saya ingat gini waktu Pastor Pak John yang kemarin minggu lalu datang, dia bagikan Pastor Prince bilang tahun 2014 waktu awal tahun ini akan ada penyakit, yaitu apa, bukan penyakit apa sih, Ebola itu apa namanya itu ya, virus global ya, dan peperangan ya, peperangan gimana ya, segala macamnya ya, apa di Israel sebenarnya, di Israel diserbukan ya. Sebenarnya gini, saudara, selalu kalau dunia ya mengalami yang negatif buruk gitu ya, sebenarnya selalu mestinya orang Kristen itu melihat hal yang sebaliknya ya. Saudara, saya percaya nih, hari-hari ini udah 2 tahun nih gereja ya, hampir 2 tahun di sini ya, saudara. Kita bilang sebagaimana istri surga ketika dilindungi. Saya percaya gini, saudara nggak mengalami penyakit lagi gitu, amin. Ya, nggak ada wabah, nggak ada penyakit, nggak ada virus, nggak ada apapun yang bisa kena kita. Ya, itu kita set dulu, taruh ya di tempat posisi itu. Ya, dan itu memang terjadi kalau saudara dengar di New Creation Church waktu zaman virus A1N1 apa H1 ya gitu, atau virus burung, flu burung, mereka nggak ada yang kena ya. Nah sekarang SARS gitu ya, makanya sekarang kita ini sadari gitu ya, nggak ada lagi kita itu mulai ada ketakutan ya. Kita set diri kita bersama Tuhan ya, in Christ, orang yang duduk dalam lindungan yang mati gitu, yang benar dalam nama Maha Kuasa, amin ya. Saudara, istri saya bilang gini, dia pikir, wah, lihatlah banjir. Aduh, kita udah nggak banjir lagi ya, Mel. Gitu ya. Maksudnya gini, kalau toko saya masih di situ, saya masih kebanjiran gitu ya. Ada yang kena puting beliung, nggak ada ya, amin. Mau banjiran, mau puting beliung, mau pintu rumahnya mau roboh, mau apa, kita dilindungi oleh Tuhan, amin. Ya, saudara, itu tersedia. Kalau saudara soalnya ada orang yang mau ngotot terus sama saya gitu kan, oh nggak bisa gitu, nggak bisa gitu. Ya kalau nggak bisa ya nggak apa-apa.
bagi lu, bagi gua. Ya, kita disediakan. Bayarnya mahal, salib bayarnya mahal. Amin. Nah itu tuh Tuhan saya mau kasih lihat nanti. Itulah hikmat yang Tuhan, saudara saya nggak seperti orang dunia terima. Ya, jadi kalau dikatakan 2015, ya 2015 akan mengalami krisis ekonomi, keuangan, finansial, dunia global. Nah, saudara siap-siap untuk jadi kaya. Amin. 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 Ya, saudara siap-siap. Kenapa? Terjadi perpindahan keuangan. Kalau orang ekonomi tahu kepala kita ya, sebenarnya bukan ada lagi krisis. Ada yang kaya, soalnya ada yang pindah soal keuangannya. Ya, dan itu siapa? Saudara dan saya. Amin. Nggak tahu kalau orang gimana caranya, gimana coba? Coba gimana Pak Nelly? Saya nggak tahu caranya gimana. How-nya saya nggak tahu. When-nya saya nggak tahu, tapi saya tahu Tuhan nggak menghambat. Amin. Tuhan nggak menahan-nahan. Amin. How-nya semua lihat aja. Ya, bagaimana? Ya, kita mulai lihat bahwa di gereja juga, iya ya, nggak mati-mati ya, nggak bangkrut-bangkrut ya. Saya nggak masalah ya. Nah, saudara lihat bagaimana apa yang sekarang kita mau lihat lebih lagi ya. Ini bisa diberi judul Yesus lebih kaya dari Salomo. Ya, Salomo, Tuhan datang kepada Salomo, ya, karena dia mempersembahkan 1000 korban di gunung, di bukit, ya. Dia bilang, Salomo, lu mau apa? Dia bilang, saya masih muda, saya suruh menjadi raja gini harus menghakimi semua orang Israel begitu besar. Saya nggak mampu, Tuhan. Saya minta hikmat, pengertian, ya, saya minta wisdom, ya. Dan Tuhan berikan, ya kan? Kita tahu Tuhan berikan hikmat. Dan Tuhan bilang ini, karena kamu nggak minta kekayaan atau nyawamu semu-semu, aku juga berikan kekayaan, ya. Cuman memang dia lupa minta umur panjang, ya. Dia umurnya nggak panjang, ya. Umur panjang tangan kanan, katanya tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Kekayaan kehormatan dia dapat, umur panjang enggak. Nah, saudara, kita dapat dua-duanya, amin. Ya, kekayaan kehormatan dan umur panjang. Kenapa? Karena kita ada bless dan bless. Nggak ada bless dan kutuk, nggak ada. Ya, saudara, itu kita dengar terus dan kita gini, nggak usah dilawan deh. Ya, saudara, kita berhadapan sama Tuhan. Saudara bilang gini, mana bisa Pak Melki kasih saya berkat, kasih gini. Emang saya nggak bisa. Sama-sama, amin. Kasih tahu gini kan, sama-sama nih Pak Melki juga. Amin. Ya, kita sama-sama percaya sama Tuhan dan itu jadi Tuhan, ya dan amin. Ya. Nah, saudara, Salomo ini sangat kaya, ya. Dia itu bikin bait Salomo ini kalau di rupiah di US itu 87 billion. 80 billion US. Ya, kalau 80 billion US, ya kalau dikali 12 sekarang anggap aja 100 tek. Ya. Untuk bikin bait Allah ini 100 triliun. Ya. Dan pakaian imamnya aja satu pakaian itu 1000 triliun ya. Nah, itu orang ekonom memang lebih 1000 triliun ya. Kalau itu kan saya salah ya. Waduh, rugi 10 segini 01 rugi banyak. Rugi ya, Pak ini nggak boleh rugi ya. Perang 01 bahaya tuh. Ya 1000 triliun. Jadi udah 1000 triliun. Apa tuh namanya tuh ya? Ya ada, kalau T atasnya lagi apa nggak tahu ya. Nah, pakaian imamnya tuh 10 juta. 10 juta US satu pakaian. Ada berlian-berliannya semua. Ya. 120 ya, 120 miliar satu pakaian. Ya, jadi dia ini sangat kaya. Ya, itu baru bait Allah, belum aset dia pribadi. Ya, istananya dan semuanya. Ya, jadi ya kita bayang-bayangin dulu lah Salomo. Ya. Atau kita baca aja ayatnya. Coba Mik lihat nih di 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 34. Di sini ya. Coba aja Pak ya. Nanti kita lihat banyak Alkitab dulu ya. 1 Raja-Raja 4. Udah ya. Ayat yang ke-29 ya Pak. Mulai ya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Ya saudara, garis bawahi dulu hikmat dan pengertian. Ya, nanti kita akan lihat saudara ya.
Tadi kan kita judulnya Yesus lebih dari Salomo ya. Saudara saya itu menerima Yesus tuh itu hikmat Allah tuh. Ya, itu saudara terima kebenaran. Saudara bayangin, kita berjalan sebagai orang benar, kita hidup sebagai orang benar, kita diberkati sebagai orang benar. Ya nanti saudara melihat betapa besarnya Tuhan Yesus itu, dan itu tinggal dalam kita. Ya, nah asal kita nggak lupa aja. Ya, ingat aja ya betapa besarnya Yesus yang di dalam kita itu. Sudah terima semua janji Tuhan, amin. Ya, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut tuh ya. Dia udah punya hikmat, pengertian, artinya dia punya kecerdasan, hikmat, wisdom yang dibilang amat besar ya. Ya luar biasa besar ya ya. Akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Berarti udah gak ada batasnya. Dia ditanya apa jawab, ditanya apa bisa, ditanya apa bisa. Ya. Tapi siapa? Tuhan yang memberikan. Sama-sama katakan Allah yang memberikan. Ya, sehingga hikmat selalu melebihi hikmat segala Bani Timur, ya orang-orang di Timur, melebihi segala hikmat orang Mesir, ya yang bikin piramid dan semuanya. Jadi dia udah lebih daripada orang yang terkenal cerdik pandai di Timur. Ya, orang Persia, orang-orang situ lah ya, Babylon, Persia, atau orang Mesir yang bisa bikin piramid. Ya, ia lebih bijaksana dari semua orang daripada Etan, orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, Garda, dan anak-anak Mahol. Ya, sebab itu yang mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ya, ini daripada orang-orang nama-nama yang lagi terkenal. Ya, mungkin saudara lebih cerdas daripada siapa? Mark Zuckerberg ya, atau yang punya Microsoft, Facebook, enggak yang menjadi sekarang apa? Bill Gates, ya. Wah, ini kejauhan nih. Ya mereka itu orang-orang Yahudi itu, ya. Mereka itu keturunan Abraham secara jasmani aja menerima seperti itu. Ya kalau kata Pastor Prince itu mah cuma terima tetesan sebenarnya. Kalau saudara terima aslinya loh. Amin. Ya. Tuhan, baru kita gini bengong lagi, Tuhan bagaimana, Tuhan ya bagaimana ya. Jangan tanya bagaimana, haunya Tuhan. Ya. Ia mendapat nama, berarti namanya lebih daripada orang-orang yang terkenal itu ya. Oke, dia merubah 3.000 bangsa dan dia dari 1.005. Oke, sampai situ aja. Saudara, kita mau lihat bahwa Yesus itu lebih daripada Salomo, ya. Dan karena hikmat ini, pengertian ini, orang-orang datang kepada dia, ya. Saudara mau percaya nggak percaya, ya, mau yakin nggak yakin. Tapi kalau nggak percaya, memang sama aja menolak sih, ya. Kalau saya percaya, ya, nggak akan lama lagi orang-orang akan datang melihat ke saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, ya, untuk ditarik, ya, semua berkatnya kepada saudara, ya. Jadi kalau kayak Pak Luki bilang mau diganjel sama tukang batu akik, ya, dari ujung ke ujung, kalau Tuhan tarik aja, ada magnetnya soalnya, ada magnet berkat dalam kehidupan kita, amin, ya. Nah itu nanti kita akan lihat, ya, akan benar. Ini memang ya, ini memang kita ini selalu dengar sesuatu yang unnatural ya, dan itu memang Tuhan sediakan, ya, dan orang kadang-kadang curiga dengan ini, itu bingung aja saya, ya. Oke, next. Ya, jadi Yudas lebih besar daripada siapapun. Jadi ini si Salomo ini didatangi sama ratu dari selatan, ya. Sheba, ya. Untuk tahu, ya. Salomo, gua dengar hikmat, dia baru dengar. Tadi ya kayak perempuan pernah dengar tentang Yesus. Saudara, kenapa kita dengar terus tentang Yesus? Ya. Ini ada yang lebih dari ini nih. Tapi itu ratu Sheba datang, ya. Dia dengar berita-berita. Salomo tuh di Israel tuh, ya. Pokoknya lu tanya apa, kasih teka-teki apa, dia jawab, ya. Pokoknya dia ilmu alam, ilmu fisika, menggambar, bisa semua dia pokoknya.
ya, biologi, apalagi kedokteran, sipil, arsitek, planologi, apa semua bisa. Ya, waktu siapa datang, dia bilang ini, waduh, nggak setengah yang gue dengar ini, setengahnya aja enggak. Ya, artinya dia lihat, wah, semua pegawainya, semua istananya, semua hikmatnya yang terjadi. Dia bilang ini mah nggak mungkin ada orang kayak begini, kira-kira gitu ya. Ya, hikmat. Nah, sekarang kita mau lihat ya, waktu Yesus berkata yang di sini, yang di antara saudara dan saya, yang live in us and tinggal di dalam kita, ya, baik kita berdua, baik kita beramai-ramai, tinggal di kita karena kita gereja, itu jauh lebih besar dari Salomo. Amin. Ya, saudara, waduh, betapa luar biasanya. Oke, kita baca dulu ayatnya. Next. Ya, kita baca sama-sama Matius 12 ayat 42. 3-4. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Ya, saudara, orang Yahudi, ya, menolak Yesus. Dan Yesus bilang gini, dikaitkan dengan Salomo tadi, ya, bahwa Ratu Sheba itu datang spesial dari selatan untuk mau berjumpa, mendengar hikmat Salomo. Saudara, saya nih, kadang-kadang kita nih, kan kita dari sono lah ya, nggak menghargai berita kabar baik ini, nggak menghargai berita salib, nggak menghargai berita Yesus. Kita bilang, Grace, ini, wah ini bahaya ini, kalau percaya kayak gini-gini, orang akan keluar berbuat dosa. Karena nggak ngerti hikmat. Ya, sebenarnya, ya memang benar sih Bapak apa? Waktu Pak Daniel Arif bilang di sini, bukankah Kristenan emangnya amazing, grace, tentang grace? Ya, bukankah waktu kita dari orang dunia atau dalam belum kenal Tuhan, ada orang nginjili kita atau orang tua nginjilin kita, bukankah yang kita dengar bahwa Yesus itu juru selamat? Amin. Ya, yang berkata gini, juru selamat. Terus gue bikin apa? Cuma percaya. Cuma percaya. Iya, cuma percaya. Terima apa? Terima semua karyanya. Benar nggak? Orang tua kita atau yang nginjil kita bilang, lu tuh kalau mau selamat, lu mesti ambil tuh bunga Wijaya Kusuma di gunung Himalaya yang paling ujung. Begitu? Halo? Enggak kan? Ya kan? Dia nggak bilang, lu mesti naik. Ya kalau memang begitu juga, kita naik juga tuh, dapat keselamatan, betul nggak? Tapi Tuhan, orang yang memberitakan, artinya kita yang dengar, wah keselamatan itu cuma-cuma. Ya, bahwa manusia itu diselamatkan karena dia percaya kabar baik itu. Ya, kenapa sekarang setelah kita jadi Kristen, kabar baik itu berubah? Ya, kenapa orang yang dulu menyanyikan lagu betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu lagunya. Kenapa orang yang sama berkata, belum tentu kamu masuk surga? Kemana hidup yang kekal itu? Mungkin lagunya udah ganti sekarang, ya kan? Mungkin lagunya bukan supaya beroleh hidup kekal, supaya aku bisa binasa. Mungkin begitu kali. Ya, saudara, kita harus clear di sini. Ya, kita itu dari orang berdosa jadi anak. Itu bayarnya sama anak Allah. Amin. Sama
karena hanya percaya janji Tuhan itu bagi kita. Ya, percaya bahwa karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Dia karuniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya memperoleh hidup yang kekal. Dan saya percaya diberi kuasa menjadi anak Allah. Dan sudah jadi anak Allah. Beritanya lain. Kamu bisa saya masukin neraka. Apakah begitu Tuhan Yesus? Amin. Ya. Kita punya anak aja tuh, anak saya tuh, ya, sekali anak tetap anak. Benar nggak? Benar. Ya. Sekali anak saya lahir, anak saya segimana-gimana. Ya. Kita adalah anak Allah. Kasih tahu kiri kanan, misi lupa kamu anak Allah. Ya. Mewarisi semuanya nih. Nah sekarang kita mau lihat mewarisinya ya. Kalau nggak saudara, kalau nggak ya begini. Ya inilah yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu ya. Jadi the queen of the south will stand up and judgment with this generation. Waktu Yesus berhadapan dengan orang Yahudi, orang-orang yang di bawah hukum Taurat, yang mau berkata bahwa performance kami, upaya saya, usaha saya untuk mengikuti semua perintah-perintah Tuhan. Itulah yang membuat saya menjadi benar atau kudus. Tuhan bilang ini sama-sama nanti ya akan menghakimi, ya bangkit dan akan menghukum sama ya condemn. Ya. For Sikem, karena dia datang dari jauh datang untuk cari Salomo. Kamu di depan mata sendiri, bisa-bisanya berkata, siapa lu buat orang gitu ya? Bisa-bisanya. Saudara, ini kita bilang, saudara saya ini udah masuk lebih dalam sebenarnya ya. Wow, yang simple ini wisdom, hikmat ya. Ya ini hikmat. Inilah yang dicari bangsa-bangsa, inilah misteri, inilah rahasia yang dicari semua orang. Dan saudara saya datang, begitu gampang, ya? Karena dia datang untuk mendengar wisdom Salomo dan lihat, someone more and greater than Solomon is here. Siapa namanya? Amin. Ya, saudara. Atau kita mau baca, lihat sebentar Matius 12 nih ya. Coba saya mau lihat Matius 12 ya. Dia bukan hanya lebih besar dari Salomo ya. Ini di Matius 12. Matius adalah, kita udah tahu ya, Matius itu Yesus sebagai raja Yahudi sebenarnya, raja Israel. Ya. Dan Yesus itu raja. Dia itu mau tunjukin bahwa dia lebih dari segalanya ya, dari siapapun. Ya kalau saya baca cepat aja, saudara perhatikan ya. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berada di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihat, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak dibolehkan pada hari Sabat. Ya, Tuhan bilang hari Sabat buat Tuhan atas hari Sabat. Jangan dibalikin. Gitu ya. Saya lebih besar dari hari Sabat. Hari Sabat buat manusia apa buat siapa? Nah itu Tuhan nanya ya. Tapi Yesus jawab Yesus kepada mereka, tahukah kamu baca yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang ikutnya lapar, bagaimana ia masuk di dalam rumah Allah, bagaimana mereka makan roti saja tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang ikutinya, kecuali oleh imam-imam. Tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa hari-hari Sabat imam yang melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Kenapa? Nah kan pertanyaannya begitu kan? Aku berkata kamu di sini ada yang lebih baik. Siapa yang mengerti wisdom itu adalah Yesus. Siapa yang mengerti dalam isi firman Tuhan itu, segala sesuatu itu adalah tentang Yesus. Dan kita melihat Yesus di seluruh halaman-halaman ini. Ya, saya di atas semuanya. Di atas semua hukum. Ya, dan kita bersyukur. Saya cuma ingat aja, kalau ini kita, ya, ini Yesus firman, kita di dalam Yesus. Sampai selesai nggak kelihatan ditanya, amin. Ya, saudara seperti ini firman. Ya, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya kita catat dulu, ini adalah Tuhan.
Ya, atas semua hukum sahabatnya dia adalah Tuhan. Ya, dan kalau dia bilang dia Tuhan, semuanya itu diberikan buat saudara saya. Coba kita lihat ayat yang ke-8 ya, 8 saya baca, next ya. Oh, sorry, udah 8 ya. Dia tuh adalah sahabat. Ayat 39. Dia tanya juga ya tentang Yunus, ya 38 saya baca dulu ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang fasik pada Yesus, "Guru, kami ingin lihat satu tanda daripadamu." Ya. Tapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat ini tidak sedia menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam, demikian anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ya, sudah lihat ya. Tuhan bandingkan dia ya. Terus ini saya baca ya, pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar perkataan Yunus, dan sungguh pun di sini ada yang lebih daripada Yunus. Dia lebih daripada nabi, maksudnya gitu ya. Saudara, perhatikan baik-baik, ada yang lebih, much more. Ya, kita mau bertahan di hukum Taurat. Hey, ada yang lebih. Ya, terus ya, masa Tuhan terus di manusia terus melanggar, dia membunuh, mencuri dan segala macam. No way, lebih tinggi. Amin. Ya, saudara kita punya, saya percaya ya, saudara nanti renungkan. Kalau kita dengar makan terus Yesus, saudara akan punya firman yang hari ini, ya, yang hari ini. Saya juga belajar, ya. Firman yang hari ini itu apa? Tuhan bilang ini, mungkin kita lihat orang gitu ya, orang miskin, Tuhan bilang ini, kasih berkat buat dia, ya. Kan nggak ada ayatnya kasih berkat buat orang pengemis misalnya gitu, kan nggak ada. Tapi kan ada Pak, ya kan sumbang atau apa. Saudara, Tuhan kasih yang hari ini, ya. Dan saudara hidup tuh di dalam pimpinan Roh Kudus yang luar biasa, ya. Pada waktu pelayanan yang tadi kita baca, ya, karena ada yang lebih dari Salomo, dia lebih daripada Nabi, dia lebih daripada Bait Allah, dia lebih daripada hari Sabat, dia lebih daripada Salomo atau para Nabi tadi, ya. Coba ayat 42-nya saya baca ya. Nah ini 42-nya. Pada waktu pengiman Ratu Selatan itu akan bangkit dan bersama angkatan dan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Dia lebih daripada Raja Salomo. Ya. Kasih tahu kiri kanan, Yesus lebih daripada siapa? Yesus lebih daripada siapa? Amin. Dan dia ada di dalam kita gitu. Amin. Kita ada di dalam dia. Amin. Never leave us, never forsake us. Amin. Tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Kita udah pernah dengar di sini. Tiga kali tidak akan mungkin pernah tidak akan meninggalkan saudara. Ya, saya baca di Facebook ada pendeta besar berkata gini, hei, enak aja, 50%. Lihat, gadis bijaksana, gadis bodoh, 50% kan? 50% kan? Tuh, yang diangkat cuma 50. Makanya lu siap-siap kan. Orang tuh dengan siap-siap bukan siap-siap mikir ini, siap-siap bisa kena diangkat, ya benar nggak? Saya udah dua di warteg pernah saya lihat. Pendeta besar negara sama juga isinya. Ya kan itu firman Tuhan, Pak, firman Tuhan. Iya, firman Tuhan. Tuhan ngomong sama siapa? Gadis itu bicara, perawan itu bicara tentang Yahudi. Ya, yang isi ada yang belum dengar, ya saya mau jelasin. Ya, orang Yahudi itu dibilang gadis, perawan. Selalu disebut begitu, ya di Alkitab. Ya, dan Tuhan sekarang ini 1% juga nggak ada dari mereka yang percaya Yesus nih. Mesianiknya 0,8 gitu. Nggak ada 1%. Jadi waktu Yesus datang, mereka bisa terima 50%, itu besar sekali. Amin. Ya, Tuhan menyelamatkan buat mereka. Makanya ada 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Ada yang di kamar, 1 diangkat, 1 ditinggal. Ya, di sini ada juga ada. Ya, yang 1 percaya Kristus, yang 1 enggak, ngotot enggak. Ada. Tapi mudah-mudahan enggak lama, ya. Ada. Cuman saya gini, ngapain? Ya, kita di bawah kasih karunia, di bawah berkat dan berkat. Kita masih mau pakai Galatia 3 ayat 10. Kembali lagi di bawah penghukuman, di bawah kutuk.
Makanya Rasul Paulus bilang di Galatia, hai orang Galatia yang bodoh. Bodoh. Ya, kenapa? Karena di bawah kasih karunia kita sudah memperoleh keselamatan kekal. Sama-sama kekal. Ya, saya ulang-ulang kekal itu kenapa? Misi lupa kita sama kekal. Misi lupa kita sama dikatakan aku tidak akan pernah meninggalkan kau, tidak akan melupakan engkau. Kita dengar itu tadi tuh orang ngomong tuh pendeta besar loh, Pak Melki. Terus, iya, kita belum tentu bisa diangkat. Kalau logika saya gini, kalau Tuhan masa pengangkatan dan tidak ini, Mel, lu buat tinggal. Kenapa? Ya kan ada orang lain. Terus si Luki lebih kudus sedikit dari lu. Jadi dia diangkat. Gue perlu tinggal. Itu kalau gitu yang never forsake me kemana? Tidak pernah akan meninggalkan kita, tidak akan melupakan kita. Gue ditinggalin. Ayo, gak bisa saudara. Ya, firman never leave us, never forsake us itu karena kita di dalam Yesus sudah kekal. Amin. Ya, kalau Tuhan ngomong sama Yahudi, Tuhan ngomong itu Tuhan mau buat. Ya, makanya ada. Ya, gampang juga kan? Dimakan di sini, dengan garis bodoh. Yang masuk yang mana? Yang punya minyak. Siapa yang punya minyak? Minyak itu apa? Roh Kudus. Amin. Saudara saya punya Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, Roh Kudus diangkat kan waktu pengangkatan, benar nggak? Masa saudara ditinggal? Ya, Roh Kudus tinggal di dalam kita selama-lamanya. Amin. Sama-sama katakan selama-lamanya. Ya, saudara udah kepalang makan buah pohon pengetahuan. Wah, makan buah kehidupan. Ya, saya bilang kenapa sudah penting. Ya, Adam dan Hawa udah kepalang makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat, karena takut kau makan kau mati, kepalang kan? Dia mau bilang ini, Tuhan nyesel deh Tuhan, masa dia makan gini dong, masa saya mati Tuhan, tolong. Dia mau tolong, udah gak bisa apa-apa saudara. Benar nggak? Udah kemakan. Ya, ada pertolongan nanti buat kirim anak buah Yesus. Iya, ya sehingga kita mati bersama Yesus, sehingga mati semua, ya baru hidup lagi. Kita makan buah pohon kehidupan Yesus. Amin. Saudara saya udah makan belum? Ya, udah makan kan? Sudah kepala hidup. Saudara saya kalau udah kepala hidup, nggak bisa mati lagi. Betul nggak? Iya, baca aja di Alkitabnya tuh. Kejadian 3 ayat 23 apa ya? Ya, jangan sampai mereka makan buah pohon kehidupan. Nanti kalau mereka makan, mereka nggak bisa mati lagi. Gitu kan? Nah saudara, di dalam Yesus kita makan tubuh Kristus, kita minum darah Yesus, kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Saudara udah kepala nggak bisa mati. Amin. Amin. Ya, itu kita perlu tahu. Dan Tuhan mau, ya, bahwa kita menyadari bahwa yang ada di dalam diri kita lebih besar. Next nih. Nah, kita lihat Yesus ya. Dari kecil, saudara juga dari lahir, ya saya dari lahir baru mestinya dengarnya hikmah, makannya hikmah. Bener nggak? Ya, cuman kepala kecampur-campur, makanya makanannya percampuran. Ya, rumput hijau juga dicampur sama batu, gitu ya. Jadi aduh, ya kan? Saudara, maksudnya gini. Ada orang bilang ke saya, ya Pak Melki jangan gelis terus dong, kan bosan dengarnya, tahu nggak lu begini. Bosan dari mana? Saya bilang, Ibu, Mazmur 23 bilang apa? Ya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Dibaringkan di mana kita? Itu dibaringkan di padang berumput hijau. Di padang berumput hijau ya? Padang berumput hijau kan? Amin. Saudara domba kan? Ya, bilang di padang berumput hijau. Jadi makannya apa? Rumput hijau, amin. Ya, rumput hijau. Ya, jadi kalau itu saya bilang kalau itu domba, saya kasihan sama dia, saya kasih sekali lu makan steak deh. Sakit perut nggak kira-kira? Ya, dia makannya rumput hijau, amin. Ya, kita ini makannya Yesus rumput hijau. Pokoknya kenapa balik ke sini? Tadi mana? Ya, next. Ya. Nah, Yesus dari kecil
di rumah bapaknya, dia bilang, dia makan, ya. Terus next. Ya, kita mau lihat aja ya, Yesus bagaimana ya. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara mau jadi besar dan kuat, satu-satunya jalan cuma makan. Kasih tahu kiri kanan, doyan makan nggak? Doyan makan, amin? Amin. Ya, jadi jangan bikin alasan. Oh, kan Pak, tuh makan juga kerja Pak, capek lu makan. Kalau saudara bilang capek makan, pulang aja deh. Maksudnya gini, mati aja deh. Ya saudara, kita cuma makan, menikmati makan ya. Bertambah besar karena makan, ya, menjadi kuat karena makan. Penuh hikmat, makannya apa? Hikmat, sama-sama katakan hikmat. Inilah hikmat. Saya cuma mau bilang gini, saudara dan saya ini dengar hikmat di tempat ini. Ya, hanya diberitakan Yesus dan karyanya yang sempurna. Ya, makanya ada orang beberapa di sini misalnya kalau kita bilang, wah gue mau nggak mau denger yang lain lagi lah, makan batu apaan, gigi sakit rompal katanya. Ya nggak mau, betul, saya juga nggak mau, benar kan? Mau makan batu lagi, harus begini, tambah itu. Kalau nggak diangkat loh, kalau nggak dimasukin neraka loh sama Tuhan. Sudah bilang bagus tuh khotbah tuh kayak gitu tuh, makanan keras tuh, batu. Benar. Nggak ada bagus-bagusnya. Hanya orang keluar dan dia berkata, gue nggak sanggup deh. Aduh, belum tentu diangkat. Ampun Tuhan. Tiap hari cuma begitu doang. Nggak ada gunanya sama sekali. Ya saya udah lihat, ya. Saya udah lihat. Maksudnya begini, udah lihat. Gereja memberitakan seperti itu. Beritanya bisa bilang ini, kalau kamu nggak kudus, kamu nggak diangkat. Ya, masalah keuangan aja nggak bisa kudus di gereja, benar. Apalagi, ya udah deh, ya segala macam. Ya, dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi apa yang Yesus aja makan kasih karunia Allah, betul? Ya, menjadi besar dan menjadi kuat. Saudara mau jadi besar sebagai domba Allah, mau jadi kuat sebagai domba Allah, menghasilkan bulunya secara otomatis, effortless. Makan tuh rumput hijau. Ini dibaringkan di padang rumput hijau. Ya, saya nggak mau lagi dibaringkan di atas batu. Karena sudah ada yang dibaringkan di atas batu, Yesus namanya ganti-ganti. Amin. Ya, mati, udah pekel. Ya, jadi nikmati Yesus, amin. Ya, dan domba makan rumput ya happy dia, happy. Ya, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Ya, jadi Yesus, saudara makan Yesus, saudara sooner or later, suka nggak suka, kecuali saudara nggak suka, saudara akan ditanya sama siapa saja, saudara bisa jawab. Itu hebat. Ya kan? Gimana caranya? Jangan tanya saya gimana caranya. Ya, saya hanya percaya. How-nya saya nggak tahu. Karena Yesus. Ya, 2 kali kita dengar di sini di Kimbar ini. Gimana tuh caranya tuh? Lydia bisa dapat hampir 4 mungkin itunya. Ya, hanya karena tahu kebaikan Tuhan. Amin. Ya, gimana Pak Henry punya ponakan atau apa ya? Saya juga nggak tahu. Ya, saya nggak tahu anak saya kemarin dapat rapor, tumben-tumben nggak ada merahnya, gitu ya kan? Di siaran misalnya. Saya nggak tahu gimana, tapi saya tahu. Ya Tuhan kasih makan grace aja Pak ya, kasih makan kasih karunia Allah ya, dan sangat heran akan kecerdasannya. Ya, dari mana nih Yesus? Dari mana nih si Martin nih? Dari mana nih? Apa harus dari mana? Nikmatnya. Ya. Cuma saya percaya gini aja. Duduk sini dengar makan, sama-sama makan, karena saya juga makan. Kita terus makan Yesus, ya. Kita akan punya kecerdasan lebih dari orang dunia. Amin. Ya susah juga ya. Waduh, ada harapan buat saudara ya. Yang IQ-nya kurang, puji Tuhan ada harapan buat saya.
Yo, ada firman-Nya kan bilangin kan yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada dunia. Amin. Ya, karena ada harapan nih buat kita nih. Ya, ini ajaib. Ini kita memang bicara aja. Ya, dan saya percaya gini, jangan dicampur-campur. Nanti kalau dicampur-campur kasih karunia jadi netral lagi. Ya. Ayo kita baca ayat 52, 3, 4. Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya makin dikasih oleh Allah dan manusia. Ya, udah lihat ya, makin besar bertambah hikmatnya, makan hikmat, makin besar bertambah besarnya, dan terus makan kasih nih ceritanya. Ya, makin dikasih Allah, artinya makan kasih Allah, ya, dikasih sama manusia. Bapak, saya terima grace Pak dimusuhin orang, idealin aja. Memang ada dua kelompok manusia. Ya, saudara akan dibenci sama orang yang sangat kuntoran, sangat agamawi, benar dibenci. Ya, benar kan? Saya juga heran kenapa sampai dibenci, nggak ngerti. Ya, tapi saudara juga akan dikasih. Lihat ya Salomo ya, orang-orang dari mana-mana tadi datang ke Salomo mau lihat hikmat. Gimana caranya? Cuma saya tahu inilah hikmat Tuhan. Ya, inilah Yesus. Amin. Halo, amin. Ya, sudah lihat Yesus ya, sudah lihat itu di dalam kita dan kita di dalam Dia. Next ya. Nah, ini kita lihat ya. Sudah tahu mad cow kan? Sapi gila di Inggris. Nah, ini hikmat dunia. Si sapi ya, yang mestinya makannya rumput dikasih sama orang Inggris, dikasih pelet daripada jeroan. Jeroan kan nggak makan ya orang bule nih, ya digiling-giling dikasih sama sapi. Sapinya jadi gemuk nggak? Jadi saudara. Susunya jadi banyak? Jadi. Tapi kemudian timbul penyakit yang namanya mad cow. Ini hikmat dunia. Selalu ada bayar harganya, ya. Selalu ada akibatnya. Itu orangnya tuh kaya tuh. Wah, rumahnya aja nggak hitung. Wah, mobilnya baru semua, begini. Ya. Tapi cuma kadang-kadang. Ya kemarin ada yang ngomong, ya, ada yang ngomong gini. Ya, penalti jangan lihat luarnya, lihat dalamnya. Ya. Dan ini yang ngomong orang kaya juga. Ya. Waktu itu Pak Josoli saya dengar juga, temannya juga begitu di Singapura. Di Singapura. Ya. Dia bilang, ya, tapi hidup saya begini, jempol bawah. Aneh itu manusia tuh. Ya, saudara nggak begini, saudara begini. Amin. Ya, karena Yesus. Amin. Kau cium, ya, jempolnya di situ. Saudara lihat, hanya makan Yesus. Saya nggak mau tahu juga. Saya hanya mau percaya Yesus yang berkata bahwa kita makan hanya rumput hijau. Amin. Ya. Next. Ya, jadi hikmat Yesus yang memberikan bagi kita sukses yang baik. Ya, coba kita baca ya. Ya, 1 Korintus 1 ayat 30 kita baca. 3, 4. Dia berada di dalam Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, memutuskan dan menebus kita. Sudah lihat ya? Oleh Dia kamu berada di dalam, oleh Tuhan kita berada di dalam Kristus yang menjadi hikmat. Ya, bahasa Inggrisnya lebih bagus ya. But it is from Him, dari Dia, that you have your life in Christ Jesus. Ya, karena kita ini terima kasih karunia kan, hidup kita dibilang live in Christ. Nah, kita nyanyi tadi kan, oh my hope is in you Lord, in the saving power of your blood, you're my righteousness, my deliverer. I am free and alive, cause you live in me. I will shout my praise unto you, my King. You're my Jesus, in you I live. Amin. Ya, ini udah nggak bisa ditawa-tawa. Jangan mau ada orang berita layak ya buat saudara saya. Ya, oh enggak, sudah dia Tuhan bisa keluar masuk, nggak ada keluar masuk. Yang ada kita di dalam Yesus. Amin. Kita gagal di dalam Yesus dibasuh oleh darahnya. Ya, jangan lupa. Ya. Whom God, ya Tuhan made our wisdom from God, ya from God. Jadi yang dibuat jadi our wisdom apa? Christ Jesus.
Ya, reveal to us a knowledge of divine plan of salvation previously hidden, manifest itself as. Ya, jadi saudara mengerti ya pengetahuan bahwa kita punya Tuhan punya rencana yang kekal dari salvation kita. Mengerti tadi itu gitu ya, bahwa keselamatan saya kekal. Saudara tuh hikmat tuh, tahu nggak? Iya nggak? Tadi Paulus bilang so save, wholeness save. Itu hikmat. Jangan mau ditawar, mungkin save. Ya tapi itu kan apa? 140 anak mati tuh di Pakistan tuh ditembakin sama siapa namanya? Taliban katanya di sini. Wah, anak kita bisa juga begitu. Ada yang diculik loh. Di Indonesia juga ada yang diculik yang begini yang begini. Terus kita bilang, wah kita juga bisa kena, kita juga bisa kena, kita juga bisa kena. Enggak. Ya, di luar Yesus bisa kena. Amin. Di dalam Yesus. Tapi ada tuh Pak pendeta juga kena tuh. Itu makanya jangan cuma pendeta, jangan cuma jadi Kristen. Tinggal di dalam pengertian bahwa kita di dalam Yesus. Betul nggak? Ya, bahwa plan-nya itu selamanya divine ya. Dan dia itu telah menjadi hikmat, telah menjadi wisdom from God, telah menjadi our righteousness, telah menjadi our consecration. Consecration itu pure and holy. Dia itu hikmat kita, Yesus itu kebenaran kita, Yesus itu kekudusan kita, Yesus itu penebusan kita. Amin. Amin. Ya. Siapa yang bisa ganggu gugat keselamatan kita kalau gitu? Ada? Tidak. Siapa yang bisa merebut kebenaran kita? I'm the righteousness of God in Christ. Ada. Ya kan? Bukan saya sombong, in Christ. Amin. Ya, siapa yang bisa ambil Pak Edi punya kebenaran? Gak bisa, mesti turunin Yesus dulu di surga. Jadi kalau ada orang tanya, bagaimana bisa kami lagi? Kan bisa nggak benar? Kebenaranku di surga. Sama-sama katakan kebenaranku di surga. Yesus kebenaran kita, amin. Ya, jadi ini yang kita perlu dengar. Kebenaran kita di surga. Ya, jadi kalau ada orang yang mau mengkondem, menghakimi, menuduh, mendakwa atau iblis yang mau menghukum, dia mesti hukum Yesus, turunin Yesus dulu. Ya, mana bisa? Lu nggak kudus, lu nggak holy, nggak kudus kan lo? Gue nggak kudus, Yesus kudus, amin. Ya, jadi gue kudus di dalam Yesus, benar nggak? Kita ini bukan confidence ke diri sendiri, confidence ke Yesus, ke darah Yesus. Dia itu kekudusan kita, ya. Dia itu redemption kita, penebusan kita, providing our ransom. Ya, menyediakan yang harus kita bayar untuk eternal penalty for sin. Ya, jadi kalau ada dosa kekal, Tuhan tuh yang bayar. Amin. Amin. Ya, nah ini ayatnya. Saudara kalau mau komplain juga, ya marah-marah aja nih sambil nulis ayat nih Korintus nih. Paulus, pendeta lagi surga marah-marahin Paulus. Saya nggak mau. Saudara dengar ya bahwa lihat nih, ini wisdom. Ini kepala, ya, kepala saudara tuh. Dan kepala kita Yesus, semuanya Yesus ya. Benar nggak? Ini kunci sukses kita. Amin. Amin. Ya. Coba kita next nih. Sudah mau habis ya waktunya ya. Ya, kita ini punya pikiran diri sendiri. Kita nih firman Tuhan karena 2 Korintus 2 ayat 16, sama-sama kita baca 3-4. Sebab siapakah yang mengatur pikiran Tuhan sehingga dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya, jadi kalau Tuhan tanya ini kan pertanyaan apa nih? Pertanyaan apa tuh kali yang harus dijawab ya? Siapa yang mengatur pikiran Tuhan sehingga Dia dapat menasihati Dia? Berarti jawabnya kan tidak ada, benar nggak? Ya dong, tidak ada dong ya kan di luar kan? Tetapi Tuhan bilang, tetapi kami di dalam Kristus, kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Ya, jadi apa yang saudara dan saya terima, ya bahwa Kristus kebenaran kita, Kristus kekudusan kita, Kristus itu penebusan kita loh. Berarti kebenaran kita di surga loh. Berarti kita nggak bisa hilang keselamatan loh. Oh, itu punya pikiran Kristus, saudara.
Benar. Ya, kalau ada pikiran yang lain, menurut saya, dan udah pasti, itu pikiran dari iblis. Mana bisa lo? Mana bisa keselamatan gampang, nggak bisa. Itu tipuan dari jurang neraka itu. Saya yakin, saya berani berhadapan sama-sama. Penipuan dari jurang neraka. Kenapa? Karena hanya iblis lah yang mau anak-anak Tuhan ini tidak selamat, tidak berkuasa. Saudara punya pikiran Yesus berkuasa lebih daripada Salomo. Ya, coba lihat ya, dia yang adalah, ya Yesus ya ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Bahasa Inggrisnya lebih bagus ya. He existed before anything else. Ya, ini New Living Translation ya. Dia ada sebelum ada yang lain. Ya, Yohanes di Retapianus juga bilang gitu. Pada mulanya adalah Allah. Maka dan firman itu bersama dengan Allah, kan Allah itu adalah firman, ya kan? Maka berfirman Allah. Dia ada sebelum yang lain. Semua dijadikan karena firman. Ya, dan firman itu kita makan ya tiap minggu dan bisa tiap hari. Di setiap saat kata Pak Luki. Mau makan yang mana, saudara? Ya, ini soal hidup mati. Saya udah yakin sekarang. Ya, saudara, ini urusan hidup mati, urusan kasih karunia under grace atau under law. Ya, urusan hidup mati. Saya tegas-tegasan aja gini. Ambillah grace, karena nggak ada syaratnya. Syaratnya sudah dibayar oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Ya, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. He holds, Dia pegang all creation together, segala sesuatu. Amin. Ya, tangan Tuhan. Sama-sama katakan di tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Kasih tau kiri kanan, di tangan Tuhan. Amin. Amin. Saudara mau sia-siakan ini? Ya, mau lihat tangan Tuhan ya. Lihat. Yuk kita lihat next section. Jesus be the center, none of us all of Jesus. Ya, Jesus hold all creation together. Ya, kita lihat filmnya. Ya. Oh, iya boleh. Mari kita bicara tentang ukuran. Saudara lihat ya, kita ini sebalik lagi. Kalau udah dipencet jangan diemin aja deh. Atau langsung dengan suara juga apa-apa. Atau nggak apa-apa ada. Berapa besar? Ya, kita kurang nih. Mau lihat terang selesai ya. Bulan, Merkurius, Mars, Venus, kalau besar ya. Bumi, ini Venus.
ada miliaran. Dan galaksi ini ada miliaran lagi. Amin. Cabut. You are not the center of universe, maksudnya gini, sebenarnya kecil banget, bener nggak? Ya, tetapi Tuhan center of all things, amin. Amin. Ya, saudara tadi bintang yang paling besar aja tuh dibanding bumi kita udah segede upil ya, udah ada setitik. Kalau bumi kita setitik sudah sama. Ya, nggak ada artinya kan? Ya. Dan sekarang Tuhan bilang dia mau pegang semua itu. He holds all things. Amin. Amin. Jadi kalau Tuhan bilang ini jauh lebih besar, saudara kita cuma bilang satu-satunya, sama-sama kata satu-satunya. Ya, hanya percaya, saudara. Amin. Benar nggak? Amin. Saudara bisa paksa apa tuh yang pegang seluruh cakrawala itu dengan tangan, hold semua, together, nggak bisa kabur. Semuanya di dalam orbitnya, semua diatur di dalam orbitnya, dan dia center of universe. Habis ini ya. Minggu depan kita posisi lagi. Ya, cuman kita pulang kita bersyukur kita di dalam yang pegang alam semesta itu. Amin. Amin. Yang alam semesta itu tinggal dalam kita. Ya, dan saudara bilang ini, Tuhan kayak tahu tinggal kain kemar batu kain itu. Ya. Tuhan terima kasih. Kita menyadari aja. Ya Tuhan saya percaya. Kita tidak menolak. Kita nggak berkata sebaliknya. Ya jangan lupa. Ya don't be a forgetful hearer. Itu kita dengar di tempat ini. Jangan jadi pendengar yang pelupa. Ya jadi kalau ada orang bilang gini nggak bisa. Saya nggak peduli mau segede apa orang itu, mau malaikat yang ngomong. Ya. Kamu bisa aja dimasukin neraka, nggak bisa. Saya anak Tuhan, saya di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Amin. Betul nggak? Ya, gitu. Ya. Dan kalau Tuhan bilang itu nggak bisa, Tuhan juga bisa berkati, bisa kutuk. Nggak bisa. Tuhan itu udah bayar semua kutuk. Kita hanya diberkati dan diberkati. Amin. Haleluya. Ayo kita nyanyi lagi yuk. Sekarang kalau dulu kan. Oh, my hope is in you, Lord. Amin. Yeah, in the saving power of your blood. Haleluya. Ayo bangkit berdiri. Sudah sebelum ini kita merenungkan betapa besarnya Tuhan kita, betapa Dia begitu mengasihi kita. Kalau Tuhan bilang lebar, panjang, tinggi, dalamnya nggak terukur, itu benar pun, ya, karena begitu besarnya Dia. Begitu luar biasa, begitu berhikmatnya Dia, begitu lebih tinggi dari Salomo, dari semua raja, dari semua nabi, ya, dari semua bangunan, dari semua hukum. Jadi Dia jauh lebih tinggi. Dan Dia mau tinggal dengan saudara saya. Saudara saya cuma bilang dia Tuhan aja gitu. Haleluya, kita hanya bersyukur pada Tuhan. Ya tepuk tangan Tuhan, haleluya. Ayo tepuk tangan Tuhan, haleluya.
hikmat kami. Amin. Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah kebenaran kami, Amin. kekudusan kami, keselamatan kami, penebusan kami. Engkau segalanya bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh melihat lagi betapa mulianya Engkau, betapa besarnya Engkau, betapa besarnya kasih-Mu kepada kami, Tuhan. Yang sebenarnya nggak terukur, Tuhan. Sangat nggak terukur. Kami melihat kebesaran-Mu luar biasa, Tuhan. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini kalau Engkau mau tinggal dalam kami. Dan kami akan melihat, Tuhan, bahwa kehidupan kami akan berbeda dengan dunia ini, Tuhan. Sebab Engkau di pusat, Engkau di center bagi gerejamu ini. Dan kami tahu gerejamu ini bukan lagi di pinggiran, Tuhan, tetapi di pusat, Tuhan. Amin. Dan menarik semua kepadamu yang baik, semua yang menjadi warisan bagi gereja, yang menjadi benefit buat gereja ini, yang menjadi semua kebaikan bagi anak-anakmu. Semua kau tarik, Tuhan, karena Yesus memegang semuanya. Amin. Terima kasih Bapak pada pagi hari ini. Kami bersyukur, Tuhan. Kami menyadari Yesus dalam kami. Mari kita berbahasa bayangkan, we cannot, kami tidak pernah bisa, tapi Engkau bisa. Lord, I cannot, but you can. Kami hanya percaya dan kami hanya terima, Tuhan, karya-Mu yang sempurna, penebusan-Mu yang sempurna, korban-Mu yang sempurna, Tuhan. Hanya lempar semua masalah, dan itu gak ada artinya di dalam pernikahan. Dipulangkan habis, dibakar semua karya Tuhan. Kejadian saya hanya menerima semua kebaikan, hanya menerima kasih, hanya menerima warisan, hanya menerima semua berkat-berkat kebaikan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur pada pagi hari ini sudah terima semua yang baik daripada Bapak. Kami bersyukur dan berdoa untuk bangsa ini, kami berdoa untuk Presiden Jokowi dan Yusuf Kala, Wakil Presiden, para menteri, para pemerintah dari pusat sampai daerah. Kami berdoa untuk Gubernur, Wali Kota, Bupati, Kota Bandung, Jawa Barat, Bandung Kabupaten, dan berkati seluruh aparat baik sipil maupun militer. Tuhan, kami tahu Kau Raja di atas segala. Kau Tuhan di atas segala Tuhan. Hati raja-raja tapi kita tayang di tangan Tuhan, yang menetapkan dan menentukan bangsa ini dalam perlindungan Bapa. Dan kami tahu Tuhan, anak-anakmu bukan hanya diberkati, tapi jadi berkat di mana Tuhan yang berada. Terima kasih ya Bapak, dengan hikmat-Mu yang luar biasa, yang kami terima setiap waktu, setiap saat kami makan Kau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk pemilik gedung ini dan seluruh karyawan, staf kami boleh beribadah di tempat ini dan bebas, berkati mereka. Dan kami bersyukur Tuhan untuk semua anak-anak-Mu yang melayani, berkati berlimpah-limpah. Dan kami pulang semua menerima semua kebaikan Tuhan. Mari saudara angkat kedua tangan kita, hati kita melekat dengan hati Bapa kita. Dia sumber segalanya. Tuhan memberkati saudara dengan berkat Abraham. Abraham juga sudah diberkati berlimpah-limpah. Dibuat sangat banyak menurut kota-kota musuh. Karena Abraham dan setiap kaum di muka bumi oleh berkat. Maka setiap kaum di muka bumi tidak dapat berkat kalau nggak dari saudara saya. Karena Tuhan Abraham. Tuhan memberkati saudara saya dengan berkat Ulangan 28. Diberkati di kota, di ladang, diberkati keluar masuknya, berarti keluar masuk rumah, keluar rumah semua di tiap waktu, setiap saat, hari demi hari. Terus naik bukan turun, bakulnya, adonannya, pekerjaan rumah, pekerjaan di kantor, di pekerjaan, di bisnisnya, semua diberkati. Terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Naik dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara semua, Tuhan menyinari dengan wajahnya, berikan saudara semua kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara semua, berikan saudara shalom, peace, damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Siapa yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Amin. Haleluya.
Haleluya. Your righteousness. Remember, I am